Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih kepada Ibu Helna Nelis MPD selaku dosen pengampu mata kuliah perencanaan pendidikan serta teman-teman yang hadir pada presentasi kali ini. Perkenalkan, saya Nimas Kinana dari kelompok 8 dengan NIM 2412579 akan menyampaikan materi tentang model perencanaan pendidikan. Selamat menyaksikan. Tolong disimak baik-baik ya. Baik, apakah di sini ada yang sudah tahu apa itu perencanaan pendidikan? Perencanaan pendidikan adalah suatu proses sistematis yang menentukan arah dan tujuan pendidikan. Proses sistematis yang dimaksud di sini yaitu suatu tahapan yang berurutan dan terstruktur, di mana setiap langkahnya direncanakan dan dilaksanakan secara logis untuk mencapai suatu tujuan pendidikan. Selanjutnya yaitu menyusun langkah operasional untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien, menjamin keterpaduan antara sumber daya, kebijakan, dan pelaksanaan. Selanjutnya yaitu hakikat model perencanaan pendidikan. Hakikat model perencanaan pendidikan adalah sebagai pola atau acuan dalam menentukan rencana dalam kegiatan pendidikan yang sistematis, rasional, dan terarah supaya tujuan pendidikan dapat tercapai. Hakikat model perencanaan pendidikan itu sebuah kerangka yang menjadi acuan dalam penentuan kebijakan pendidikan, memuat analisis kebutuhan, pengambilan keputusan, dan evaluasi hasil pendidikan. Hakikat model perencanaan pendidikan itu bersifat dinamis, adaptif terhadap perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi, mengintegrasikan berbagai unsur pendidikan seperti kurikulum, tenaga pendidik, dan sarpras atau sarana prasarana. Nah, selanjutnya yaitu jenis model perencanaan pendidikan. Ada 3 ya teman-teman. Yang pertama model perencanaan komprehensif. Yang kedua model target setting, costing, dan efektivitas biaya. Yang terakhir atau yang ketiga yaitu ada model planning, programming, budgeting system atau PPBS. Model perencanaan komprehensif yaitu mencakup analisis yang mendalam terhadap berbagai dimensi mulai dari kebutuhan pendidikan. Nah, apa aja sih yang dibutuhin dalam pendidikan gitu. Selanjutnya ada sumber daya, proses pembelajaran, hingga evaluasi hasil. Setelah melalui kebutuhan pendidikan, sumber daya, proses pembelajaran, nah pasti akan dilakukan sebuah evaluasi yang dimana kita mengevaluasi hasil dari kegiatan apa yang telah kita lakukan. Model target setting dalam perencanaan pendidikan adalah model yang digunakan untuk memproyeksikan atau memperkirakan tingkat perkembangan pendidikan dalam kurun waktu tertentu. Nah, misalnya memproyeksi jumlah siswa yang ada di sekolah pada tahun 2025. Nah, itu tuh itu menggunakan model target setting agar kita tahu ada berapa mahasiswa yang ada pada tahun ajaran 2025 ini. Model costing dan efektivitas biaya.
Model ini berfokus pada analisis biaya guna mencapai efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan pendidikan. Nah, model ini bertujuan untuk menentukan program mana nih yang paling fleksibel dan memberikan perbandingan terbaik untuk solusi permasalahan yang ada dalam pendidikan. Dan menjadi pertimbangan biaya yang sangat penting karena sumber daya terbatas, sehingga model costing dan efektivitas biaya ini membantu memastikan bahwa biaya yang dikeluarkan dapat menghasilkan manfaat dan hasil pendidikan yang optimal. Sementara itu, model costing dan efektivitas biaya berfokus pada analisis biaya untuk mencapai efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan pendidikan. Di sini ada analisis biaya dan manfaat program pendidikan, memilih program dengan hasil optimal dan biaya efisien, penting untuk pengelolaan sumber daya yang terbatas. Nah, model ini bertujuan untuk menentukan program mana yang lebih fleksibel dan memberikan perbandingan terbaik antara alternatif solusi untuk suatu permasalahan pendidikan. Model costing dan efektivitas biaya sangat penting untuk pengelolaan sumber daya yang terbatas, sehingga model ini membantu memastikan bahwa biaya yang dikeluarkan itu memberikan manfaat dan hasil pendidikan yang optimal. Di sini memastikan biaya yang dikeluarkan dapat memberikan manfaat itu maksudnya agar tidak kekurangan biaya di saat sedang melaksanakan suatu program pendidikan. Dan yang terakhir yaitu model planning, programming, budgeting system atau PPBS. Di sini tertulis integrasi perencanaan, program, dan anggaran, memastikan alokasi dana sesuai dengan tujuan pendidikan, monitoring dan evaluasi implementasi program. Nah, akan saya jelaskan satu persatu apa itu model planning, apa itu model programming, budgeting system. PPBS merupakan model sistematis untuk mengintegrasikan perencanaan, pemrograman, dan penganggaran dalam pendidikan. Model planning dalam perencanaan pendidikan adalah pola atau acuan yang digunakan untuk menyusun rencana pendidikan secara sistematik dan efektif. Sedangkan proses programming yaitu memuat penentuan langkah-langkah dan metode kerja antara yang urgensi dan prioritas untuk mencapai tujuan pendidikan secara efisien. Dengan programming ini dapat mempertimbangkan prioritas, sumber daya, kebutuhan sumber daya, dan efektivitas biaya agar pencapaian tujuan pendidikan dapat dioptimalisasi. Jadi, fungsinya PPBS itu untuk menentukan skala prioritas tujuan pendidikan,
dengan rencana yang sudah ditentukan untuk melakukan pemantauan, pelaporan, dan evaluasi secara transparan untuk peningkatan kualitas pendidikan. Jadi, yang terakhir itu mengevaluasi secara transparan untuk peningkatan kualitas pendidikan. Selanjutnya, manfaat model perencanaan pendidikan. Nah, di sini ada membantu pengambilan keputusan rasional. Contohnya dalam suatu lembaga pendidikan ada masalah baik internal maupun eksternal, itu bisa menggunakan model perencanaan pendidikan untuk membantu pengambilan keputusan rasional atau ya bisa dipahami dengan akal gitu. Yang kedua, meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya. Yang ketiga, memperkuat akuntabilitas pendidikan. Dan yang keempat, mendukung pencapaian tujuan pendidikan nasional. Kesimpulannya, model perencanaan pendidikan adalah fondasi penting dalam pembangunan kualitas sumber daya manusia. Dengan menggunakan model yang efektif, dapat mengarahkan penggunaan sumber daya secara strategis dan terukur. Maksudnya di sini itu dapat mengarahkan penggunaan sumber daya secara strategis atau terencana dan terstruktur. Selanjutnya, penting untuk memilih dan mengimplementasikan model sesuai konteks dan kebutuhan spesifik pendidikan. Jadi, jika ada permasalahan dalam pendidikan, dapat memilih model yang sesuai dengan kebutuhan pendidikan. Dan yang terakhir, dengan perencanaan yang tepat, pendidikan dapat lebih responsif terhadap perkembangan zaman dan tantangan global. Maksudnya, dengan perencanaan yang tepat, pendidikan dapat lebih responsif terhadap perkembangan zaman dan tantangan global itu kan pendidikan di Indonesia itu melek global, melek teknologi supaya tidak ketinggalan zaman dan tidak kalah dengan negara-negara lain yang pendidikannya sudah sangat maju. Baik teman-teman, mungkin hanya itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada yang ingin ditanyakan atau ada ingin menambahkan, boleh ditulis di kolom komentar ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.